kita satu untuk menyenangkan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya. Sebelum kita melakukan ibadah bersetia kita pada malam hari ini, mari jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang sedang live streaming mengikuti live streaming, kita satukan hati untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, pada malam hari ini kami rindu Tuhan untuk menyenangkan-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, mendengarkan berita firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami agar puji-pujian kami bisa naik tinggi di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang bermakna di hadapan. Ini menjadi doa kami Bapa, kami melakukan ibadah pada malam hari ini penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus hari ini. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Ada pertemuan di dalam. Cari
Engkau saja dengan perlindungan kami, hanya Engkau saja yang selalu kami andalkan. Tuhan, saat ini Bapa, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu, berkati bibir mulut hamba-Mu, biarlah otoritas Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Dia bisa berkata-kata sesuai dengan kemauan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati tanah hati kami, agar benih-benih firman-Mu bisa tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Shalom semuanya. Shalom. Wah, kita ketemu lagi ya. Ya. Waktu kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Persiapan kami masing-masing Tuhan, baik hamba sebagai bicara dan jemaat sebagai pendengar Tuhan. Biar kami menerima hikmat daripada-Mu dan dengan firman-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diteguhkan Tuhan dengan kami padamu dan kami membawa pulang berkas-berkas. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kalau tadi silakan berdiri, saya silakan duduk ya. Salam semuanya. Aduh, saya senang sekali bisa bersama-sama dengan ibu bapak lagi. Tidak sangka juga saya ada kegiatan kantor di sini dan kerinduan saya terjawab juga sama Tuhan. Bisa ketemu bapak dan Pak Gembala juga. Nah, siapa ingat khotbah yang kemarin? Rabu kemarin, ini apa nih? Rabu kan? Ya. Rabu kemarin Pak Gembala kasih khotbah tentang apa? Temanya apa? Hah? Kemerdekaan hidup. Siapa yang sudah merdeka dari hidup? Tuh. Satu doang yang bilang. Aku ya gitu. Hari ini saya masih dikasih tema yang sama sama Pak Gembala. Kita akan menemukan lagi tentang kemerdekaan. Karena sebenarnya sih ini bulan apa? September kan? September itu identik dengan keceriaan, kan? Ada lagunya kan? September ceria. Tuh, kalau salah aku cepat semua. Tadi tanya apa tuh kemerdekaan di belakang doang. Kalau September ceria, September ceria. Nah, tapi kalau kita sudah merdeka, kita pasti ceria. Itu amin. Amin. Kalau kita tidak ceria, berarti kita belum merdeka. Kadang-kadang juga merdeka juga, tapi tidak ceria. Ada kan begitu tuh? Waduh, saya bingung kalau nggak ada yang jawab-jawab begini. Hari ini kita akan membahas, saya membawakan tema yang sama dengan Anda, tapi judulnya berbeda. Kemerdekaan yang memerdekakan. Kalau kemerdekaan memerdekakan berarti ada kemerdekaan yang tidak memerdekakan, betul? Ya. Contoh, kalau kita kredit panci, merdeka dapat pancinya, tetapi tidak mengenakannya kita nyicil angsurannya. Di Jakarta banyak seperti itu. Nyicil, didatangi susah. Nah, itu tidak merdeka juga. Kemerdekaan yang memerdekakan. Mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 13. Siapa bisa mewakilkan saya membacanya? Silakan. Dari belakang juga boleh, dari tengah juga, dari tengah boleh. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-13.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Dalam kasih. Kadang-kadang ketika kita sudah merdeka, ini merdeka secara lahiriah ya. Ada merdeka lahiriah, ada merdeka jasmania. Nah, ketika kita sudah menerima kemerdekaan itu, karena sudah terbiasa, akhirnya tidak lagi ada gregetnya. Siapa-siapa bapak yang lahir tahun 45 sih? Nggak ada? Apa? Bapak tahun berapa lahir? Bapak berdua? Iya. Lahirnya Iya. 57. 7 sudah merdeka ya? Setelah 66 ya berarti ya? Pernesta ya? ya, Tapi kan sudah terasa di Jakarta loh? Di Jogja ya? Kemerdekaan tidak akan terjadi tanpa proses perjuangan. Amin? Kemerdekaan tidak akan terjadi tanpa proses kita berjuang dulu. Nah, ketika perjuangan itu ada karena apa? Karena ada masalah, betul? Apa masalahnya? Dijajah loh. Ketika kita dijajah, maka kita akan memaksakan diri kita untuk melawan penjajah itu. Dan terjadilah proses perjuangan. Ketika sudah merdeka, kasih bambu runcing, tenang, itu namanya merdeka secara jasmania. Nah, ada juga merdeka secara lahiriah, rohani. Contoh, sama-sama kita sepakat dulu. Kita orang percaya dipilih Tuhan, amin? Kita orang percaya dipilih Tuhan? Tadi banyak, sekarang sedikit. Kita orang percaya dipilih Tuhan, amin? Nah, ketika kita dipilih Tuhan berarti ada apa namanya? Satu keistimewaan yang Tuhan kasih buat kita, amin? Nah, saya mau kasih contoh nih, kemerdekaan yang di merdeka tapi tidak merdeka. Bagaimana ceritanya? Merdeka tapi tidak merdeka. Ya kalau kehidupan sehari-hari tadi saya sudah bilang itu masalah panci toh, tapi cuma urusan sini saja ya. Pada zaman Presiden Amerika yang keberapa itu? Saya lupa. Itu tahun 1879 ya. 1876. Ada satu hukum yang berlaku di sana berbicara tentang kesetaraan. Tetapi kesetaraan itu kesetaraan yang tidak memerdekakan. Di Amerika ada kulit hitam sama kulit putih. Mereka bisa hidup berdampingan, tetapi tidak boleh saling berinteraksi. Karena ada gap di situ. Itu paham yang dikeluarkan oleh satu orang namanya John Crow. Dia menerbitkan hukum-hukum tersebut boleh berdampingan tapi tidak boleh berinteraksi. Jadi ya kulit hitam, kulit putih. Tetapi kebanyakan yang dirugikan kulit hitam pada saat itu. Seringkali banyak penindasan yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam. Sampai-sampai orang kulit putih dia bisa berbisnis dengan orang kulit putih. Mereka saja. Karena dicap atau di branding mereka itu adalah budak. Jadi akhirnya cuma orang kulit putih yang pintar, orang kulit hitam yang bodoh di sini.
satu hakim di situ, dia nggak bisa menerima itu. Orang kulit putih juga, ternyata juga ada orang baik pada saat itu. Akhirnya hukum tersebut diputus, dipatahkan. Tidak ada lagi seperti hukum itu seperti itu. LL Welder punya belakangnya. Nah, itu yang menjadi penerobos bahwa tidak boleh ada hukum seperti itu. Kemerdekaan yang terkungkung, yang bicaranya kemerdekaan yang tidak merdeka. Jadi kalau berdasarkan kelompoknya ya mereka aja. Santai senang sukaria sesama kelompok saja. Itu merdeka yang tidak merdeka. Ketika mau berasimilasi dengan itu tidak bisa. Dan itu sudah diputuskan dan sekarang fine-fine aja. Akhirnya Obama bisa jadi presiden Amerika, betul? Ya. Nah, pada dasarnya setiap manusia tidak ingin dikekang. Amin. Setiap orang, setiap individu tidak ingin dikekang. Dikekang atau diapa? Dan banyak dialami oleh pemuda-pemudi. Nggak boleh lah pulang malam, nggak boleh lah gitu kan? Betul nggak? Kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kita akan menganggap itu satu penyiksaan, ya. Nah, gitu. Satu beban lah. Ya saya kan pernah muda juga, tuh bapak-bapak pernah muda juga, betul nggak? Begini ya, gitu kan? Jadi setiap orang, setiap individu tidak ingin dia dikekang. Ini masih bicara tentang kemerdekaan ya, betul? Mereka itu akan ada hubungan dengan pengekangan, perbudakan, intimidasi. Karena itu hakikat dari proses yang diterima oleh orang yang dikekang. Sampai sini masih sama saya kalau amin? Oke. Saya bersuka cita juga ibu bapak hari ini hari Rabu ya. Rabu ada di rumah Tuhan. Soalnya lain orang ada di rumah orang lain, ada di tempat bermain, ada di mall. Ada banyak Pak yang melakukan hal itu, dan puji Tuhan ibu bapak ada di rumah Tuhan. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Amin. Nah, siapa yang sering membuat intimidasi? Intimidasi sering atau merupakan senjata iblis buat manusia. Dia pakai itu untuk mengacaukan setiap orang atau saling mengintimidasi, saling menekan, saling membuat kekacauan. Akhirnya sukacita hilang. Amin. Itu senjata iblis, intimidasi. Ketika kita sudah percaya, intimidasi itu berbeda. Contoh, saya kan tiap minggu ke gereja, tiap Rabu ada persetia. Tapi kenapa saya belum ada perubahan dalam hidup? Kenapa saya lihat masih banyak problem-problem dalam hidup saya? Ya kan? Kenapa saya belum dapat jodoh-jodoh gitu? Itu kan wajar lah. Kalau masih 30 belum dapat jodoh tidak apa-apa. Kalau sudah 50 belum dapat jodoh juga, kita harus pertanyakan tulang rusuk kita ada di mana nih? Ada di sup atau di mana? Sama pernah makan sup tulang? Ada? Maksudnya kalau di Manado itu ada namanya brandnya buat sup kacang, bukan sup sih sebenarnya. Apa namanya? Ya sup kacang, sop itu enak. Campur dengan ya ada rusuk di situ. Nah kalau
ada semacam kalau kita lagi bicara begitu, kalau nggak dapat pacar, coba lihat tuh. Ada studi, ada kali di Brandon Bond maksudnya, ada kali di supnya itu rusuknya, jadi tulang rusuknya ada di Brandon Bond. Itu sebenarnya job. Jadi ketika kita bertanya hal itu, ingat baik-baik, kita ada dalam intimidasi atau dalam brainstorming iblis. Iblis memutarbalikkan keberadaan kita atau mencoba membuat pemahaman yang baru terkait dengan keberadaan posisi kita yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Contoh, saya sudah lulus sarjana nih, tapi tidak dapat kerja nih, gitu kan? Saya sudah cari melamar ke sana sini, saya sudah berdoa tapi belum, kenapa ya gitu? Nah, mulai dari kamu sih kurang duit, mau sombong gitu kan? Kamu sih kurang datang mau minta bantuan siapa. Padahal kita ini pelayan Tuhan. Sampai sini nangkap ya? Ya. Jadi ketika kita mengalami satu situasi sebagai orang percaya, kita harus selalu connect dengan Tuhan. Jadi kita harus tanya nih, Tuhan bagaimana ya? Karena kalau kita selalu connect dengan Tuhan, ingat, Tuhan selalu punya planning terindah buat kita. Amin. Jadi apapun rancangan iblis buat kita, ingat satu hal, Tuhan pasti membela kita. Amin. Karena begini, ketika begini deh, iblis tidak pernah takut ketika Anda ke gereja. Betul? Tidak pernah. Wong iblis waktu Tuhan Allah lagi duduk singgasana, iblis datang kok. Betul? Dia tanya, "Hei iblis, dari mana kamu?" Jadi keliling-keliling. Betul? Ya. Jadi apalagi cuma gereja. Tapi sini maksudnya. Satu lagi. Ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, siapa yang memasukkan itu? Siapa yang bisa bikin iblis masuk? Petrus. Tuhan, kau tidak akan mati. Terus yang 8. Aja kau iblis. Betul? Jadi paradigma kita mesti rubah. Iblis tidak pernah takut kita dari gereja, tetapi iblis takut ketika kita mau menggunakan buntut kita untuk berseru pada Tuhan. Amin. Iblis akan takut karena dengan kita connect dengan Tuhan, di situ akan Roh Kudus ingatkan kepada kita, "Hei, kamu ada kuasa untuk mengusir iblis. Kamu ada kuasa untuk menyembuhkan orang. Kamu ada kuasa untuk bagaimana bisa jadi pemenang terhadap situasi Anda." Akan Roh Kudus remind itu. Pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang kita ada dalam otak kita, betul? Ketika dalam otak kita kan ini otak peperangan, tempat peperangan. Sampai kiri, kan memang begini, kan pakai hukum sebab akibat nih otak. Tapi kan Tuhan tidak pakai sistem seperti itu. Aneh. Tuhan bisa membalikan hal yang buruk cuma begini dalam sekejap, saudara. Jadi seburuk-buruk apapun, Tuhan bisa balik secepatnya. Ada amin sih, tepuk tangan untuk Yesus. Kita bangga pula Allah yang hebat. Amin. Nah, sebagai orang percaya, saya mau bagi 4 hal di sini buat ibu bapak terkait dengan apa sih yang ingin Tuhan sampaikan dengan kemerdekaan kita. Kita mesti bisa kemerdekaan, betul? Nah, kita ingatkan lagi tadi, kita balik lagi tadi. Kemerdekaan tidak akan tercipta tanpa ada perjuangan. Kemerdekaan tidak akan ada ketika tidak ada masalah. Pasti ada masalah dulu.
ayat 1 coba. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini bicara tentang budak ya. Sebab akibat dari itu adalah begini. Ketika kita jauh dari Tuhan, kita banyak masalah. Contoh bangsa Israel. Ketika kau keluar, ketika tabut perjanjian Allah itu di luar, mereka menimpa banyak masalah. Ada banyak problem yang mereka terima. Tabut menandakan bahwa kehadiran Allah di situ, betul? Israel adalah contoh bagaimana Allah bekerja yang luar biasa dalam Israel. Israel dulu ya, bukan Israel sekarang. Israel sekarang beda dengan Israel dulu. Nah, saudara, yang pertama, makna kemerdekaan Tuhan berikan bagi orang percaya adalah pertama, merdeka yang gue berikan bicara tentang betapa berartinya kita di mata Allah. Betapa berharganya kita di mata Allah. Amin, saudara. Sampai sini mengerti ya? Amin ya. Rancangan keselamatan terhadap manusia sudah Allah rancangkan jauh-jauh hari sebelum ada perjanjian baru. Ketika manusia berdosa, manusia diusir dari Taman Eden, betul? Allah kita tidak seperti ini. Rasain kamu gitu. Allah terenyuh sebenarnya dengan keputusan manusia ketika dia mengambil keputusan untuk makan buah itu. Amin. Jadi Allah sedih. Kenapa dia harus mengambil keputusan itu? Makanya ular dikutuk ini. Ada pernah bayangkan gak? Kenapa sampai Allah mengutuk ular? Faedahnya apa? Betul? Ular sama-sama ular juga. Allah berbicara situ mengenai otoritas Allah terhadap binatang itu. Coba ada nama Hawa kalau orang Manado dulu. Nada makan ular dimakan. Di sana dimakan ular, di Kalimantan juga ular dimakan. Coba kalau orang Manado. Nah kan mungkin terjadi dosa warisan betul. Nah, jadi kemerdekaan yang Allah berikan buat kita, maknanya adalah mengajarkan kepada kita bagaimana atau menyadarkan kita betapa berharganya kita di mata Allah. Itu kemerdekaan pertama ya. Jadi sebagai orang percaya, kita harus senantiasa koreksi diri ketika kita mengalami satu tekanan hidup. Bahwanya kita berharga. Contoh nih, Pak Gembala dosen toh, betul? Ya. Ada mahasiswa yang Pak Gembala pasti ujian terus. Ketika menghadapi ujian pasti kan stres mahasiswanya. Siapa jadi mahasiswa sini? Kamu mahasiswa? Stres menghadapi itu. Tetapi makna di balik ujian adalah kita kan naik level, betul? Semester berubah. Jadi semester ganti semester genap. Jadi dari level 1 jadi level 2, betul? Tetapi ketika menghadapi itu, kita kan masih bermasalah. Belajar tengah malam atau gimana gitu kan. Nah itu ujian. Dan kita bisa melihat bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita orang pilihan yang Tuhan sayang. Amin? Nah yang kedua, makna merdeka yang Tuhan berikan bicara tentang pemulihan kehidupan. Pemulihan kehidupan dan pengampunan.
Nah, contohnya begini. Ketika kita mengambil kesimpulan untuk bersahabat dengan dunia, maksudnya bersahabat begini. Segala sesuatu kita kompromi. Jadi kalau ada apa-apa seperti tadi, nyogok. Kalau ada apa-apa kita tidak dalam tindakan yang lebih parah ya. Tetapi ketika yang kecil-kecil saja, tapi kan di Kristen tidak mengenal dosa kecil dan dosa besar, gitu? Dosa akibatnya maut. Sekecil apapun itu, berbohong sekalipun, kerling mata sekalipun. Nah, jangan berbohong kerling mata gitu kan. Dalam hati aja Tuhan tahu. Ketika kita mengindahkan godaan iblis, maka kita sudah terjerumus jalannya. Ketika tiap hari kita lakukan itu atau berulang-ulang akan menyebabkan suatu kebiasaan, betul? Berbohong sedikit, boleh, besok ketahuan. Bohong dikit, besok ketahuan. Ketika kita terus-terusan, kita akan ada dalam cengkraman kuasa kegelapan. Amin. Dan ketika kita hidup di situ, kita tidak akan pernah bahagia. Amin. Karena kita dikejar-kejar. Kita akan pasti dikejar-kejar. Aduh, kemarin saya bohong. Satu ketika ada dua anak petani, ya, adik sama yang kakak. Nah, mereka itu saudara. Satu waktu bapaknya pera bebek. Mungkin sudah pernah dengar ini ilustrasi ya. Saya sudah pernah dengar, dia saya nggak terusin lagi, kan sudah dengar. Waktu itu kakaknya sempat injak bebek kecil, kan? Bebek kecil, dia tahu pasti bapaknya marah. Karena dia kiri kanan ada orang, akhirnya dia buang bebeknya. Tapi ternyata adiknya di balik pintu melihat. Ketika dipergok begitu, adik juga bilang, bebek. Nah, tiap kali dia adiknya pingin sesuatu, pingin roti, bebek. Ingat ya, bebek. Kakaknya selalu berikan. Nah, kakaknya terintimidasi antara karena adiknya loh. Karena bebek. Nah, kebiasaan itu. Padahal sebenarnya ternyata bapaknya juga melihat dari jauh. Cuma karena dia tidak mau datang ke bapaknya, akhirnya dia termakan oleh bebek. Nah, bebek itu membuat dia selalu tidak damai. Nah, demikian juga kita ketika mengentertain apa yang iblis rancangkan dalam kita membuka diri untuk digodain atau dicobain atau untuk melakukan apa yang si pendusta ini mau, kita akan tertekan di situ. Hidup tidak akan sukacita. Amin. Tapi percaya nggak? Tuhan tahu nggak? Walaupun itu terjadi di dalam kamar, Tuhan tahu, saudara. Ketika kita tidak punya keberanian mendengar suara Tuhan atau suara siapa, suara hati. Bahasa kerennya sih bahasa Jawanya, listen to your heart gitu ya. Ada lagunya tuh, listen to your heart. Ada yang nggak tahu ya? Terus kalau kita terus hidup di dalamnya, kita akan terintimidasi sendiri oleh iblis. Padahal cuma satu yang akan kita lakukan, pakai ini dan minta ampun. Amin. Kita akan diampuni karena Tuhan mengetahui apa yang kita perbuat. Amin. Jadi makna kedua dari itu adalah Tuhan mengampuni kita dengan menerima kita apa adanya. Itu makna kedua kemerdekaan. Amin, saudara.
Saya nggak pakai slide ya. Kalau pakai slide ada 17 slide yang saya pakai. Ketika kita sudah diampuni, Tuhan ada begini, ya sudah saya udah ampuni lah, selesai lah. Tidak begitu juga, ya saudara. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Coba. Satu orang ya. Coba baca. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Allah. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Amin. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sampai di sana. Amin. Bayangkan kalau tiba-tiba Pak Jokowi datang terus ajak ibu bapak, ayo kita ke sana. Bagaimana? Senang nggak? Nah, Saya tadi datang bapak-bapak senang, apalagi Pak Jokowi datang, betul? Sama seperti begini, saya sangat bangga kenal di sini dengan Abah, dengan gembala itu bapak. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi datang, Pak Jokowi sini, ya kan? Bangga juga saya tuh. Sama seperti itu. Bayangkan pencipta Tuhan yang Maha Besar menjadikan kita mitra atau sahabat. Amin. Betapa berharganya kita. Ya saudara. Makna kedua. Nah, makna yang ketiga, ya apa yang Tuhan mau kita pelajari dari makna kita kemerdekaan? Bahwa ketika kita diberikan kemerdekaan, kita dikembalikan hak kita sebagai ahli waris sorga. Amin. Tepuk tangan dulu. Hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Roma 8 ayat 17. Saya aja yang baca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bayangkan saudara, di luar kepercayaan yang lain tidak ada seperti Yesus. Amin saudara. Di luar kepercayaan lain tidak ada seperti Yesus. Terkait dengan doktrin soteriologi, doktrin keselamatan, di kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya kita diselamatkan. Kalau sedemikian berkuasanya Tuhan, bagaimana kurang bangganya kita? Tuhan bilang kita sahabat. Amin. Tuhan bilang kita biji mata Tuhan. Fokus Tuhan ada nama kita, betul? Ketika senantiasa kita konek dengan Tuhan, segala sesuatu akan jadi mudah. Amin. Segala sesuatu jadi mudah. Nah, yang keempat, makna merdeka yang diberikan Tuhan itu bicara tentang sukacita atau kegirangan. Saudara pernah lihat orang yang murung nggak? Pernah kan? Atau mungkin kita juga pernah murung nggak? Ya toh? ya. Nggak mungkin masa kita cerita terus toh? Kita ada pasang surutnya, tetapi kita kan selalu tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Tuhan selalu membela kita. Nah, ada orang-orang yang kita bisa lihat ketika dia terpuruk, dia lebih parah. Amin. Sukacita hilang dari dia. Hilang, dia mau sukacita seperti apa? Karena dia tidak tahu pada siapa, atau siapa yang berkuasa, atau siapa yang otoritas dia, siapa yang bisa membela dia.
Betul? Nah, kalau kita tahu, kita pasti akan senantiasa bersuka cita. Amin. Walaupun ada dalam tekanan, walaupun ada dalam situasi yang tidak mengenakan, kan Tuhan selalu berperkara dengan kita, betul? Tuhan pasti selalu membela kita. Pencapaian yang akan kita dapatkan ketika kita ada dalam proses Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi ketika Tuhan proses kita, kita jangan protes sama Tuhan. Ya? Kita jangan mengeluh, karena dibalik sesuatu yang menurut kita tidak baik, tetapi kalau kita berjalan bersama Kristus, saudara akan lihat kebenaran. Saudara akan lihat jalan terbuka. Saudara akan melihat sesuatu yang indah yang merancangkannya. Orang boleh tutup pintu sini, pintu dimanapun, Tuhan bisa bukakan tingkatan itu. Amin. Itu kemerdekaan yang Tuhan sediakan buat kita. Belum habis, saudara. Sudah pikir saya sudah masuk kesimpulan? Belum. Saya bilang 17 slide, betul? Abah tadi sudah saya, Abah ini materi saya 17. Nah, saudara, sudah masuk kesimpulan. Jadi ada 4 hal tadi makna kemerdekaan yang Tuhan beri buat kita. Apa yang satu? Apa? Kita berharga. Berartinya kita kepada Tuhan. Oke? Yang kedua, membicara pemulihan, pengampunan ya. Terus yang ketiga, mengembalikan hak sebagai ahli waris. Ingat itu bahwa penting itu kita pegang, bahwa kau atau kita semua sebagai orang percaya tidak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu membela kita, Tuhan selalu berada dengan kita. Karena Tuhan bilang, semua yang Allah beserta kita. Jadi segala bentuk kekhawatiran apapun, ingat satu hal, Tuhan beserta kita, dan pasti kemenangan kita akan raih. Amin. Oke, kesimpulan. Jadi esensi dari kemerdekaan kita, yaitu kita hanya dapat di dalam Yesus. Kemerdekaan yang sempurna itu dapat dalam Yesus. Amin. Saya mau kasih contoh nih. Sudah berapa tahun kita? 70 tahun kita merdeka, betul? 70 berapa? 77 kan? Ya. Tetapi kebiasaan yang kita lakukan kan kadang-kadang kita masih melakukan kebiasaan yang lama, betul lah. Kita juga masih tertekan, masih belum merasa bebas, gitu. Karena itulah hidup. Kalau tidak ada masalah bukan hidup namanya. Amin. Tetapi ada banyak orang yang masih, wah kita harus berjuang, harus angkat senjata lagi gitu. Itu orang dulu. Ya kan? Mengisi kemerdekaan harus pakai otak sekarang. Berlomba-lomba menjadi pintar. Teos atau hikmat. Siapa yang punya hikmat? Tuhan. Betul? Kita saja dari dia. Kita pasti jadi. Amin. Pintar dalam hal begini. Tuhan akan kasih clue atau kasih tanda-tanda ketika kita melakukan sesuatu. Pintar juga tidak bicara tentang berapa jenjang pendidikan yang kau punya. Sama seperti bodoh. Bodoh tidak tergantung dengan seberapa rendah tingkat pendidikan Anda. Tetapi ketika kita berhikmat, di situ ada kekuatan. Amin. Ketika kita hikmat, kita bisa
melihat kita bisa keluar sebagai yang benar ketika kita berfirman. Nah, hikmat dari tuntunan Roh Kudus. Amin. Jadi kita harus senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Nah, Yohanes 8 ayat 36. Coba satu-satu orang baca. Coba Yohanes 8 ayat 36. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang 36 demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Nah, merdeka dari apa? Merdeka dari dosa. Amin. Karena Yesus menebus kita dari dosa. Amin. Tidak ada satu oknum pun di dalam dunia ini yang bisa menebus dosa kecuali Yesus. Pembohongan yang iblis lakukan bahwa begini, dosa kita bisa selesaikan sendiri. Itu pembohongan iblis yang iblis lakukan. Memaksakan kehendak, memaksakan pemikiran iblis masuk ke kita bahwa loh, kamu kan harus mempertanggungjawabkan dosa kamu, kamu bisa selesaikan dosa kamu. Tidak ada yang bisa menyelesaikan dosa kecuali Yesus. Amin. Contoh Roma pasal 6 ayat 8, coba baca. Roma 6 ayat 8. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Ganti, bukan Bapak. Ya, coba sini. Roma pasal 6 Nah, ayat itu dong. 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Toh? Nah, merdeka apa lagi yang Tuhan berikan? Tuhan Yesus berikan merdeka dari penghukuman kekal. Ketika kita berada dalam Tuhan Yesus, kemerdekaan dari hukuman kekal akan kita terima. Amin. Nah, kita baca ayat sekarang. Roma 8 ayat 1 dan 2, coba. Roma 8 ayat 1 dan 2. Tadi aja. Kamu aja. Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya. Firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Jadi tidak ada lagi penghukuman yang kekal karena kita berada dalam otoritas Kristus. Nah, yang ketiga, merdeka dari hukum ritual agama. Galatia 3 ayat 13. Coba baca. Tapi ini nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Nanti Pak Pengabaran bisa. Karena ritual agama ada beberapa yang dipertahankan dan juga yang tidak. Contoh, memberi persembahan. Ya toh? Kalau dulu memberi perpuluhan. Nah, itu ada dalam pembahasan selanjutnya ya. Nah, Roma atau Galatia 3 ayat 13, coba baca. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, berarti ada beberapa ritual keagamaan hukum Taurat. Dan merdeka dari kuasa iblis itu yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Ketika kita dalam Tuhan Yesus, kita bisa mengusir iblis. Amin. Cara satu-satunya iblis tarankan pada kita susah mengampuni. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, ketika kita dalam Kristus, kita ada kemampuan untuk mengampuni. Amin. Kita ada kemampuan untuk mendoakan orang. Amin.
kita ada kemampuan untuk memberkati orang tersebut. Karena kalau kita tidak dalam Kristus, semua itu akan ada keberatan atau akan ada satu beban untuk kita lakukan. Karena tidak ada bandingan pengorbanan Kristus dengan apa yang kita lakukan, betul? Kristus mati buat kita, relakan nyawanya buat kita. Terus ya kalau kita lakukan cuma mengampuni, kan enggak apple to apple, betul enggak? Enggak sama lah timbangannya, betul? Kristus yang adalah Tuhan rela memberikan nyawanya buat kita. Kalau kita tidak mau yang Tuhan ajarkan, kalau kita harus mengampuni, kita harus mengampuni, atau kita harus memberkati atau mendoakan musuh kita, bukan mendoakan sesama yang orang baik sama kita. Apa bedanya, toh? Betul nggak? Itu yang Tuhan bilang. Dan merdeka dari kematian kekal. Jadi tadi merdeka dari dosa karena penebus adalah Kristus, merdeka dari penghukuman kekal karena Kristus, merdeka dalam ritual keagamawian. Terus merdeka dari kuasa iblis yang menjerat. Karena ketika kita ada dalam Kristus, kita punya power untuk mengusir setan. Oke? Dan satu lagi, merdeka dari kematian kekal. Karena Kristus bilang, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Tentang untuk Kristus. Jadi makna dari kemerdekaan yang memerdekakan itu adalah ketika kita berada dalam Kristus. Ketika kita konek dengan Kristus, ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Kristus, ketika kita senantiasa mendengar apa yang Kristus mau, ketika kita senantiasa mengerjakan apa yang Kristus mau, di situ akan ada pemulihan, akan ada jalan keluar, akan ada kemerdekaan yang benar-benar merdeka yang akan kita terima. Amin. Nah, sampai sana renungan kita malam ini. Kiranya kita dapat memahami, dapat memberi pencerahan, dapat mengambil pencerahan bahwa hanya Yesus satu-satunya untuk kita dapat menerima kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Amin. Haleluya. Mari kita sedang doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman pada kami, Tuhan, untuk peneguhan pada kami bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya yang berkuasa atas hidup kami, yang oleh Engkau Tuhan kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami diteguhkan, kami disembuhkan Tuhan, kami dijagai, dan kami imani Tuhan, kami sepakat hanya Engkau satu-satunya Allah dalam hidup kami, yang berotoritas dalam hidup kami, yang hanya boleh menuntun hidup kami, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua, memberkati jemaat di sini, memberkati Pak Gembala, memberkati keluarganya Tuhan, pekerja-pekerja di sini, orang yang terlibat dalam pelayanan, jemaat semua, kiranya Kau berkati. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai berbicara Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan dan mengajar kami. Berpuji-puji Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita sama-sama naik bangkit berdiri dan kita akan lanjutkan kepada kita pada hari ini. Terima kasih Pak Yopta yang sudah membawa kita
bimbinglah daku ya Tuhan. Kita hanya bisa merdeka ketika Tuhan sepanjang dalam hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kami percaya hanya ketika kami melekat kepada Mula Tuhan, kami boleh menikmati kemerdekaan di dalam hidup ini. Pikiran dan hati kami seringkali menjadi media yang paling gampang untuk iblis utak-atik, untuk iblis hancurkan Tuhan. Sehingga kami seringkali semakin menjauh dari Tuhan dan tidak bisa menikmati Tuhan di dalam hidup ini. Hari ini kami sudah menikmati pengajaran yang luar biasa bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Kami bukan orang lain, tapi kami adalah mitra kerjanya Allah. Kami memiliki kuasa yang luar biasa dan kami percaya Tuhan selalu membela kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jadi tidak ada alasan untuk kami meragukan kasih setia Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami takut melihat situasi kami yang ada di sekeliling kami. Yang harus kami lakukan adalah fokus on God. Terus percaya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kami tidak melihat prosesnya, tapi kami menikmati prosesnya, melihat kepada apa yang Tuhan janjikan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan firman-Mu hari ini. Berkati dalam segenap kehidupannya. Allah berkati juga kami semua, baik hari ini hadir maupun yang menikmati live streaming, bahkan seluruh sidang jemaat yang ada yang kemudian menikmati acara live streaming ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami beri korban persembahan, kuduskan persembahan kami jadi berkat untuk kami di dalam kehidupan kami. Kembalikan berlipat ganda. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang ambil pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, kita beri berkat.